Selamat datang di babak Grand Final tingkat SMP. Berikutnya aku ingin menyapa SMPN 12 Kota Batam. Halo Kota Batam. Halo Kak. Kalian berdua udah siap? Alhamdulillah sudah Kak. Sekolah Penggerak SMP Negeri 12 Batam keluar sebagai juara harapan pertama di ajang Lomba Cerdas Cermat Keuangan Syariah tingkat nasional yang digelar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 kemarin diadakan secara virtual. Lomba Cerdas Cermat Keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh OJK ini diikuti SMP terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia, dan untuk Provinsi Kepri terpilih SMP Negeri 12 Batam dengan menghadirkan 2 pelajar berprestasi yaitu Luptia Ranti Handayani dan Dakota Ramadhani. Provinsi Kepri selain menyertakan peserta cerdas cermat di ajang lomba tahunan OJK ini, juga menyertakan perwakilan untuk lomba yel-yel dan pesertanya masih para pelajar SMP Negeri 12 Batam. Peserta yel-yel ini cukup semangat dan seru, hanya saja terganggu oleh sinyal yang kerap delay sehingga gerakan dan suara mereka agak terpatah-patah. Kedua pelajar dari Sekolah Penggerak yang dipimpin Dr. Rana Nurmi MM ini cukup membanggakan berhasil lolos pada babak penyisihan dan masuk 5 besar menuju babak grand final. Hanya saja pada babak grand final tersebut, kedua pelajar ini hanya mampu meraih juara harapan 1. Saat grand final sudah cermat berlangsung, perolehan angka dari sesi pertama dan kedua, kedua pelajar dari SMP Negeri 12 Batam ini cukup meyakinkan berhasil menduduki peringkat teratas. Namun sayangnya, saat babak akhir berupa soal rebutan, nilai mereka tertinggal dari 3 peserta lainnya. Menurut pengakuan Luptia Ranti Handayani dan Dakota Ramadhani, ketertinggalan poin mereka pada babak rebutan itu bukan dikarenakan tidak bisa menjawab soal tersebut, melainkan lebih kepada gangguan sinyal yang tidak akurat sehingga selalu keduluan oleh peserta lainnya. Di samping itu juga, poin untuk setiap pertanyaan lebih tinggi 3 kali lipat dibanding pada babak sebelumnya. Waalaikumsalam. Tadi Ranti dengan ini Dakota ikut apa? Dakota. Iya. Ikut ini ya, cerdas cermat tingkat nasional. Iya. Bisa diceritakan nggak seleksinya seperti apa nih? Seleksinya waktu itu kemarin kan kami dihubungi sama sekolah, Pak Denny yang menghubungi kami untuk ikut. Kemudian besoknya kami diminta untuk ikut technical meeting dan kami sudah mendapatkan modul. Nah setelah itu selang beberapa hari tanggal 7 kalau nggak salah ya tanggal 7 kami seleksi tahap 1 dan tahap 2 di nasional. Dan hari ini finalnya. Itu berapa peserta? Kalau yang kemarin itu 34 33 ya, Dex? 34 kurang lebih. 34. Ya. Itu perwakilan dari seluruh provinsi. Provinsi. Jadi untuk seleksi tahap 1-nya itu ada 34 peserta. Kemudian di tahap 2-nya itu ada 15. Dan hari ini kita menghadapi 5 provinsi yang sama-sama. Dan kita mendapatkan juara. Alhamdulillah kami dapat harapan 1. Nah, ini nengok dari perjalanan cerdas cermat, berapa hari persiapan sih? Kalau untuk sampai tahap 1-nya itu kami seminggu doang. Seminggu. Kemudian untuk sampai finalnya ya jadi 2 minggu. 2 minggu. Jadi seminggu. Iya. Kalau ini punya bidang-bidang sendiri kayak Dakota
ini? Kalau untuk CC biasa yang kemarin kayak di One Mall atau yang iShop, Manice, kami ada bidang-bidangnya masing-masing. Kalau Dakota itu mungkin apa Dak? Kalau dirimu? Di IPA. IPA. Terus sama hitungan juga ya, fisika. MTK ya. Kalau Ranti sih lebih ke arah yang kayak undang-undang, terus IPS-nya sama PKN-nya. Ini selain ini kita juara harapan tingkat nasional hari ini. Sebelumnya emang kita pernah nggak sih juara-juara? Kalau untuk nasional nasional belum, tapi belum. untuk di sini alhamdulillah kemarin kami yang dari juara satu. Di One Mall. Juara 1 pas One Mall. Diajang ATB itu ya? Apa? ITB. ATB. Bukan. Enggak, yang Iya, itu dari Bara Entertainment mereka mengadakan semacam promosi dan salah satu lomba bidang lomba yang dilombakan itu selain fashion show ada cerdas cermat. Dan alhamdulillah kami dapat juara 1. Kemudian untuk iShop itu diadakan oleh Manice Kota Batam. Waktu itu kami dapat juara 2. Finalnya kalah sama Darussalam. Iya. Tadi saya lihat kan kita memimpin pertama ya untuk ini nilai. Iya, aduh. Tiba-tiba ngedrop. Aduh. Gitu. Ini apa kelemahan kita ketika ini? Waktu itu mungkin kami ada yang salah strategi sama karena ini pertama kali kan, pertama kali diadakan, pertama kali buat kami, kemudian ya bisa jadi kita kalau di awalnya kami alhamdulillah aman. Iya, Pas di perebutan soalnya itu soal kurang cepat atau gimana? Ya, ada yang kurang cepat. Ada jaringan mungkin. Iya. Jaringan juga. Iya. Karena kan ini kan lewat Zoom, jadi semakin bagus jaringan semakin cepat juga. Sebenarnya kita bisa menjawab semua ya kalau Bisa. Bisa ya. Karena tahap 1 itu semua terjawab. Nggak banyak berubah, masih SMPN 12 Batam dengan sangat yakin memimpin. Dan dari 8 soal SMPN 12 Batam berhasil menjawab semuanya benar. Keren banget. Sementara, menurut Wakakurikulum dan Pembina Cerdas Cermat SMP Negeri 12 Batam, setiap lomba cerdas cermat diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun umum. Perwakilan dari SMP Negeri 12 Batam selalu meraih yang terbaik. Hal ini dikarenakan di SMP Negeri 12 Batam telah terbentuk tim khusus cerdas cermat yang telah terlatih dan selalu siap ketika hendak mengikuti setiap ajang lomba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi anak-anak kita juara harapan 1 ya, tingkat nasional cerdas cermat diadakan oleh OJK ya? Ya, betul. Persiapannya seperti apa sih Bu untuk mempersiapkan anak ke tingkat nasional ini? Persiapannya selama ini setelah kami mewakili provinsi itu ada latihan dari kurang lebih persiapannya itu 1 mingguan waktu. 1 minggu ya. Kemudian sampai alhamdulillah masuk di final sekarang ini. Anak ini. Tapi sebelumnya anak-anak kan pernah pernah juara juga untuk cerdas cermat, selalu langganan ya. Ya, alhamdulillah mereka sudah biasalah bertanding. Walaupun di masa pandemi mereka tetap bisa ikut bertanding. Bu, untuk menyeleksi kader-kader ini, siswa yang kira-kira diangkat menjadi duta untuk cerdas cermat itu seperti apa dilakukan oleh sekolah? Kalau di SMP 12 Batam ini memang kami ada ekstrakurikuler cerdas cermat ya khusus. Jadi dari pembina itu menyeleksi siswa baik dari kelas 7, 8 dan 9. Setelah mereka terpilih nanti akan dibuat tim intinya, kemudian ada tim cadangan dan itulah nanti yang akan menjadi tim untuk ikut-ikut. Berapa orang tim inti, Bu? Tim inti itu kurang lebih kemarin ada sekitar 15 orang kalau nggak salah. Kalau perkaderan itu seperti apa sih dilakukan? Yaitu melalui ekskul ini, latihan-latihan gitu kan? ini kan yang ikut tadi itu kan anak kelas 9. Artinya nanti akan dikaderkan oleh yang kelas 8 dan kelas 9 dan yang kelas 8 ini kayaknya sudah ada juga bibitnya yang mereka juga masuk dalam tim inti.
Itu persyaratan untuk masuk ke sini selain seleksi nilai juga ya di ini. Untuk Untuk menjadi CC anggota ini. inti cerdas cermat Ya, ini. seleksi, mereka ikut seleksi, dilihat kemampuannya, kemudian nanti kan kalau cerdas cermat itu kan nggak hanya nilai saja. Kalau hanya nilai saja mungkin bisa ikut olimpiade. Tapi kalau CC itu kan butuh mental. Mental. Di atas panggung itu yang perlu di. Cuman mungkin kita menyeleksinya per mata pelajaran yang dikuasai gitu ya. Iya. Tapi kan nanti digabung, itu digabung semua dalam satu paket soal. Nah, itu yang akan diujikan ke mereka masing-masing. Bu, selain ini cerdas cermat apa aja sih yang prestasi yang pernah kita raih? Yang sekarang ini anak-anak itu ada ikut olimpiade. Olimpiade Sains. Olimpiade Tingkat? Sains, tingkat nasional ada, yang selain itu kemarin ada juga panahan. Kemudian voli. Alhamdulillah sih selama Dan pandemi. itu berprestasi semua ya? Hah? Berprestasi semua. Alhamdulillah. Kalau yang untuk OSN tingkat nasional berapa orang? Kalau untuk OSN Bidang tahun apa? lalu itu 1 karate. Karate. Iya. Kalau Olimpiade Sains Nasional bidang mata pelajaran apa yang sering ini? Kalau Olimpiade Nasional atau sekarang kan namanya KSN. Nah, KSN itu kami kemarin baru masuk di provinsi. Itu mewakili IPS. Nasional belum? Nasional belum. Belum dilaksanakan atau? Belum. Memang nggak lolos. nggak lolos. Mungkin tahun ini. Tahun ini ya. Pak Denny pembina untuk cerdas cermat ya? Iya betul Pak. Persiapannya ketika kita ikut cerdas cermat tadi yang diadakan OJK berapa bulan Pak? Oh jadi baik. Kami mendapat informasi dari Ibu Kepala Sekolah yang dari delegasi OJK itu sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Ya. Jadi kami mempersiapkannya selama 3 minggu itu, di mana kami mendapatkan bahan dan materinya. Kami mengikuti Zoom yang diadakan oleh OJK Pusat. Zoom itu jadi mereka menerangkan sistem permainannya bagaimana. Kisi-kisinya juga ya? Iya, apa yang akan dikeluarkan, kisi-kisinya juga, seperti itu. Nah, tentunya yang dikasihkan ke siswa SMP ini banyak sekali kisi-kisinya. Dan otomatis saya melatih beberapa anak dan yang diminta dari OJK itu hanya 2 saja, 2 siswa. Maka kami ambil siswa itu sebanyak 2 kali, seperti itu. Nah, setelah itu saya latih. Sebelum kami latih itu saya kasih materi dulu. Materi yang dikasih OJK saya berikan ke mereka. Mereka merangkum, kemudian mereka membacanya di rumah, kemudian memahaminya. Setelah itu saya bentuk seperti apa yang diperintahkan dalam Zoom itu. Karena dia ini secara online seluruh Indonesia, maka dia menggunakan Kahoot kayaknya tadi, sistem Kahoot. Untuk penyisihan yang pertama dulu kita masuk ke dalam 5 besar. Kemudian hari ini terlaksanalah finalnya. Di mana finalnya di situ dia dibagi menjadi 3 sesi tadi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama bentuk soalnya itu pilihan ganda. Kita masih menjuarain di posisi teratas, posisi pertama. Sesi kedua benar atau salah. Kita juga masih di posisi pertama. Kemudian di sesi yang ketiga itu dengan 5 soal rebutan. Kita di soal pertama sempat kita menjawab dengan poin 1500 tadi. Kemudian karena dia di soal kedua, ketiga, keempat dan 5 itu berbeda dan itu cepat menjawabnya, maka kita tergeser dengan SMP Kalam Kudus kayaknya. Diikuti berapa ini Pak? Berapa peserta untuk cerdas cermat OJK ini? Untuk ini ya, untuk Kepri yang ikut? Yang tingkat SMP satu peserta aja, yaitu SMP 12. Oh dipilih ya, satu provinsi dipilih. Satu provinsi dipilih satu. Kita sekolah. yang dipercaya 12. Iya, SMP 12 yang dipercaya oleh tim OJK. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempercayakan kami untuk SMP 12 mengikuti lomba. Berarti itu. sekitar 34 peserta dari 34 provinsi ya? Iya, betul sekali. Sampai Papua tadi. Kita masuk ke dalam 5 besar itu yang pastinya.
kita masuk 5 besar kan dia sistemnya pertama 34 provinsi ikut semua. Kemudian di finalnya hanya diambil 5 peserta 5 saja. peserta. Iya. Dan kita juara harapan satu ya. dengan selisih poin yang tipis sekali. Pak, untuk mempola ini kegiatan anak-anak untuk menghadapi apa istilahnya cerdas cermat atau OSN gitu kan, kita ada seleksi nggak di sekolah sebelumnya? Oh baik, sebetulnya seleksi itu sudah ada semenjak PPDB ya Pak, karena kalau dari tahun ke Minat tahun dan bakat ya. tahun ke tahun ada namanya jalur prestasi ya Pak. Jadi dari SD itu misalkan dia ada prestasinya di bidang apa, kita masukkan di situ. Misalkan prestasi dia di bidang cerdas cermat, maka kita dari kelas 7 atau kelas 1 itu kita sudah mulai mulai mengenal apa itu cerdas cermat, bagaimana cepat dalam menekan bel, bagaimana menghadapi audiens ketika di mall nanti atau di mana biar tidak grogi. Kemudian bagaimana kalau cerdas cermat itu secara online, sistemnya apa. Jadi udah ada arahan-arahan ya. Udah ada, karena kita mungkin ini kegiatan tiap tahun karena yang diikuti SMP 12, jadi kita mempunyai trik dan strategi tertentu. Bahkan mungkin guru-guru SMP 12 kami kan ada beberapa tim untuk cerdas cermat itu ada beberapa mata pelajaran dia per mapel ya. Jadi dia sudah mempunyai bank soal itu yang bahan-bahan bahan-bahan itu yang akan dikasihkan ke siswa ketika cerdas cermat. Nah, otomatis itu biasanya mereka kalau mau itu ada ekskulnya. Jadi mereka ekskul cerdas cermat dari misalkan maaf nih yang ikut banyak. Selain dari sertifikat dari SD ada lagi yang ikut. Kita seleksi lagi, kita mainkan, kita latih, kita lawan sampai ketemu mana yang 3 orang ya, mana yang akan sebagai jubir cadangan mana, 3 inti mana, 4 inti mana, sampai 10 inti. Jadi seleksi itu memang cukup ketat ya? Iya, sangat ketat untuk itu. Pak, dalam waktu dekat apa yang akan kita persiapkan untuk anak-anak? Dalam waktu dekat, kalau mungkin corona tidak ada, mungkin biasanya agendanya dinas pendidikan biasanya itu ada varia pendidikan biasanya. Kalau sebelum corona itu kan kalau selain dari cerdas cermat dan untuk akademik, kalau Mbak apa lagi? Untuk akademik Olimpiade sains nasional. Iya, itu sudah dipersiapkan sama tim Olimpiade, ada sendiri Pak. Mereka sudah mempersiapkan untuk OSN nasionalnya. Negeri 12 Batam, sekolah penggerak, go go go. Adakah 12 Jawa Timur? Ada. SMP 12 ke depan, terus berjuang raih kemenangan. Jiwa sportif dalam diri kami, kemenangan adalah harga mati. Spendobel go go, Spendobel go go. Kemenangan adalah milik kami. Ekalie, ekalio, yo yo ekalie, yo. Ekalie, ekalio, yo yo ekalie, yo. Bersama JK majukan diri, bersama JK Indonesia Jaya, bersama Spendobel raih prestasi.